Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa mingguan IHSG dengan metode bandarmologi. Saya beritahukan di sini untuk software yang saya pakai adalah AMTA Slingshot System versi 6.0 untuk mode intraday. Kemudian charting yang saya gunakan adalah charting Metastock versi 11. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Analisa kali ini data yang last update data yang saya ambil, data EOD hariannya ya, itu pada tanggal 20 November 2020, edisi akhir pekan kemarin, Jumat penutupan pasar. Seperti yang kita lihat pada pasar, ternyata bisa kita lihat bahwa minggu yang kemarin adalah trennya untuk tren koreksi. Karena setelah kenaikan yang cukup kencang ya sejak awal November, maka diperlukan adanya koreksi sehingga kenaikan yang terjadi menjadi sehat. Baik, saya akan bahas satu persatu tentang chartnya ya. Ini analisa kali ini berlaku untuk 1 minggu ke depan. TIN ya, PT Timah ternyata sudah langsung muncul ya pada akhir minggu kemarin ada arrow merah besar berwarna merah besar mengarah ke bawah, artinya harus di sell. Ya, ini menurut AMTA Slingshot System ya, tetapi bagi yang untuk jangka panjang bisa di hold. Karena kemungkinan juga minggu depan bisa ada kenaikan setelah koreksi. Biasanya memang setelah koreksi ada kenaikan. Nah, kita analisa terlebih dahulu apa yang terjadi di sini. Untuk emoticonnya netral, ya, jadi berwarna hitam. Kemudian juga baru di hari kemarin sentimennya antara buyer dan seller sama kuat. Kemudian dominan volume pembelian masih di market masih dominan volume pembelian ya. Tetapi yang terjadi justru adalah candlestick bearish ya, candlestick bearish yang terjadi di Kamis dan Jumat. Ini apa? Nah, ternyata karena ada distribusi kecil-kecilan yang dilakukan oleh bandar. Sehingga untuk PT Timah masih layak di hold untuk jangka panjang. Mengingat tren IHSG juga masih bullish trend ya. Belum ada tanda-tanda untuk berbalik menjadi downtrend sehingga bisa di hold. Tetapi untuk yang memang sudah collect dari angka 700-an mungkin memang untuk analisanya berdasarkan AMTA sistem, slingshot system, maka saatnya TP di Jumat kemarin. Saatnya take profit, merealisasikan keuntungan. Ya, kalau saya melihat memang seperti itu di indeks stok market yang di global ya, yang menjadi acuan di dunia, yang ada di US, Wall Street, seperti Dow Jones dan Nasdaq serta SP 500 dan 100 sama ya. Kecenderungannya memang Jumat kemarin adalah waktunya koreksi. Sehingga tidak perlu panik seperti dengan keadaan yang seperti ini. Lanjut ke emiten berikutnya, Pakuwon Jati terjadi hal yang sama juga. Pakuwon Jati kemarin balik lagi ke angka psikologisnya 500-an, tutup 500 di angka 500 ya pada Jumat kemarin, Jumat di akhir minggu kemarin. Ini bisa kita lihat kalau yang terjadi di chart ya, emoticon berwarna hijau
masih ada di sini, artinya masih dalam fase bullish. Buyer juga masih menguasai, kemudian juga kalau kita lihat di sini volume perdagangan juga normal saja, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Lalu kalau kita lihat di sini volume perdagangan kemarin dominan masih dikuasai volume pembelian, tetapi yang terjadi di chart adalah koreksi ya kemarin ya di Jumat saja kalau untuk yang di hari Jumat saja untuk Pewon. Apa yang terjadi di sini ya memang ada sedikit distribusi yang dilakukan oleh bandar. Ini ada dot berwarna merah ya. Sehingga memang jika yang sudah mendapatkan di harga 300-an ya memang waktunya untuk take profit. Tetapi jika ingin yang jangka panjang karena masih under value ya bisa di hold. Kemudian emiten berikutnya Sido muncul. Sido muncul ini memang dari November kemarin dia downtrend ya, dan downtrendnya terus berlanjut untuk Sido muncul. Bisa kita lihat di sini emotikonnya adalah berwarna merah. Kemudian juga seller sudah menguasai pasar selama 1 minggu. Kemudian yang dominan adalah volume penjualan dibanding pembelian, dan dead cross itu sudah terjadi sejak awal minggu pertama di November, sehingga memang downtrend terus. Kemudian juga kalau kita lihat di catnya menunjukkan berwarna merah di sini, kemudian ada arrow yang mengarah ke bawah, ya indikator untuk sell. Dan apa yang terjadi di sini? Ada indikator berwarna merah, artinya bandar meninggalkan saham ini. Tapi untuk yang jangka panjang saya kira untuk Sido muncul layak untuk dikoleksi pelan-pelan ya, di sini dicicil koleksinya sehingga bisa di take profit untuk jangka panjang karena prospek secara fundamental Sido muncul cukup bagus. Kemudian Unilever juga sama ya, downtrend terus. Sempat sih ada berwarna biru ya, artinya buyer menguasai tetapi sebentar saja, lalu berwarna merah lagi. Ini bisa kita lihat di sini emotikonnya adalah emotikon berwarna merah. Kemudian ini kalau kita lihat catnya, nah ini cat bearish terus ya, selama beberapa hari bahkan minggu. Nah ini bisa kita lihat, nah kemarin juga turun lagi di 7725. Kalau kita lihat di sini ada distribusi yang dilakukan oleh bandar. Untuk Unilever sama ya, kalau saran saya sih dikoleksi mulai dicicil membeli untuk saat ini mumpung harganya masih rendah. Karena prospek ke depan secara fundamental juga Unilever cukup bagus. Lanjut ke berikutnya HMSP. HMSP juga kemarin di Jumat kemarin ternyata ada koreksi. Setelah reversal ya ada koleksi 2 kali dengan dibuktikan dengan adanya arrow berwarna merah 2 kali ya berturut-turut dalam 1 minggu terakhir. Bisa kita lihat di sini, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa masih ada emotikon berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai pasar dan volume perdagangan masih dominan walaupun catnya seperti ini ya, tetapi ini karena adanya distribusi yang dilakukan oleh bandar sehingga HM Sampurna masih cocok untuk dikoleksi di harga tersebut. Lalu INDF juga sama, Consumer Goods semuanya trennya downtrend ya, Consumer Goods ya, tidak ikut sektor yang lain. Ini bisa kita lihat antara buyer dan seller sama kuat, warnanya abu-abu. Kemudian emotikonnya berwarna hitam, tetapi di sini menunjukkan bahwa volume pembelian masih lebih dominan dibanding penjualan. Lalu kita lihat di sini untuk catnya selalu berwarna ke bawah ya, artinya cat bearish, walaupun ada sesekali cat yang bullish. Bisa kita lihat sudah ada arrow berwarna merah mengarah ke bawah dan dot berwarna merah mengarah ke bawah. Kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan bandar melakukan distribusi sehingga bisa dikoleksi, dicicil untuk emiten INDF. Lalu lanjut ke
Emiten berikutnya BBRI ya, BBRI lama tidak saya bahas, maka saya cantumkan di sini. Sektor perbankan, nah BBRI juga sudah mulai koreksi ya. Ini bisa kita lihat emoticonnya berwarna hitam, tidak naik, tidak turun, kemudian berwarna abu-abu untuk buyer dan sellernya. Lalu volume perdagangan juga tidak terlalu besar untuk ukuran BRI. Kemudian juga di sini volume pembelian yang masih dominan, walaupun dominasinya juga tidak terlalu dominan. Bisa kita lihat di sini beberapa kali arrow berwarna merah muncul dalam 1 minggu terakhir. Sehingga memang waktunya koreksi karena BRI sudah balik ini ke harga asal sebelum COVID. Bisa kita lihat di sini ternyata ada proses distribusi yang dilakukan oleh bandar. Lanjut ke berikutnya WSKT ya. WSKT Waskita ya, bergerak di bidang konstruksi, terutama untuk konstruksi jalan ya, dan beberapa jalan tol. Ini bisa kita lihat WSKT juga sama, ada koreksi di minggu kemarin setelah kenaikan yang cukup signifikan di beberapa di 1 minggu terakhir ya. Ini bisa kita lihat emoticonnya berwarna hitam, kemudian juga dominasi buyer dan seller sama kuat, lalu volume perdagangan juga masih cukup tinggi, tapi tidak setinggi beberapa hari yang lalu ketika WSKT melakukan loncatan. Dan di sini bisa kita lihat ternyata volume pembelian lebih dominan dibanding penjualan. Lalu bisa kita lihat kemarin ada koreksi setelah 2 hari sebelumnya ada candlestick naik. Bisa kita lihat di sini ada dot berwarna merah, artinya ada ambil ancang-ancang untuk TP sebagian. Kemudian bisa kita lihat di sini ternyata bandar melakukan distribusi untuk WSKT. Lalu saham yang berikutnya JRPT, ini juga belum pernah saya bahas di sektor properti ya. Jaya Real Property ini properti di sektor swasta yang cukup prospek, harganya masih murah ya, bisa kita lihat. Ini berwarna hijau untuk emoticonnya, buyer menguasai pasar, kemudian volume perdagangan juga normal, tidak tinggi, tidak rendah, lalu yang dominan adalah volume pembelian. Dan bisa kita lihat seminggu terakhir dia reversal ya, selalu candlestick yang muncul di harian selalu berwarna hijau. Lalu kita lihat di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar pada Jaya Real Property. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisa mingguan. Sekali lagi ini berlaku untuk 1 minggu ke depan ya. Pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 ya. 26 ya. Jadi di tanggal tersebut analisa ini berlaku di minggu ke depan. Minggu ke depan saya kira masih sama dengan minggu ini ya. Kemungkinan ada beberapa yang koreksi, kemudian ada beberapa juga yang mulai mengalami kenaikan lagi. Saya kira seperti itu di pasar, karena di pasar uang pun sama ya, di cryptocurrency, apalagi cryptocurrency ya, cryptocurrency juga Bitcoin seperti kita ketahui sudah tembus di 17.000 sampai dengan 18.000 per 1 BTC-nya, itu sekitar 270 juta rupiah per 1 BTC-nya ya, sudah balik bahkan melampaui di era akhir tahun 2017. Sehingga sektor investasi pada masa resesi ini ya, pada masa resesi yang sudah disahkan resesi di semua negara, tidak ada negara yang bebas resesi, semua dipastikan resesi ya, walaupun negara maju pun sama, bahkan lebih parah daripada Indonesia. Justru di sektor investasi malah bergairah. Ya, itu memang satu peluang yang harusnya dilihat ya, tapi tidak semuanya orang menyadari hal ini. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan untuk menonton channel saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tolong
subscribe dan like serta klik tanda lonceng sehingga saya akan bergairah untuk membuat video-video selanjutnya. Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi.